Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Prodi Ekonomi Syariah. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai materi manajemen by objektif atau disingkat MBU. Video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Almu Nur Ramadhani selaku dosen pengajar pada mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Muhammad Rahmaji Asmuri dan Saya Dirmansah. Saya Muhammad Fajruddin Akbar. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan manajemen by objective. Manajemen by objective atau disingkat dengan MBU adalah metode penilaian kinerja karyawan yang berorientasi pada pencapaian sasaran kerja. Secara umum, esensi sistem MBU ini terletak pada penetapan tujuan-tujuan umum oleh para manajer dan bawahan yang bekerja sama untuk menentukan bidang utama setiap individu yang hasilnya dirumuskan secara jelas dalam bentuk hasil-hasil yang dapat diukur dan diharapkan. Pada metode MBO ini, setiap individu atau karyawan memiliki sasaran kerjanya masing-masing yang bersesuaian dengan sasaran kerja unitnya untuk satu periode kerja. Penilaian kinerja dalam metode MBO ini dilakukan di akhir periode mengacu pada realisasi sasaran kerja. MBU berkenaan dengan penetapan prosedur-prosedur formal atau semi formal yang dimulai dengan penetapan tujuan dan dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan sampai peninjauan kembali pelaksanaan kegiatan. Nah, untuk gagasan dasar MBO ini adalah bahwa MBO merupakan proses partisipasif secara aktif melibatkan manajemen dan para bawahannya atau para anggotanya pada setiap tingkatan organisasi dengan pengembangan hubungan antara fungsi perencanaan dan pengawasan. MBO membantu menghilangkan atau mengatasi berbagai hambatan dan perencanaan. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan manajemen by objektif atau MBU. Nah, di dalam melaksanakan MBU ini ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Nah, di dalam tahap persiapan ini yaitu tahap menyiapkan dokumen-dokumen serta data-data yang diperlukan. Tahap yang kedua yaitu tahap penyusunan. Tahap ini menjabarkan tugas pokok dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi agar seluruhnya terintegrasi mencapai visi dan misi yang dicanangkan oleh instansi, merumuskan keadaan sekarang untuk membantu identifikasi dan antisipasi masalah atau hambatan serta kemudahan-kemudahan lainnya. Tahap yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Nah, dalam tahap pelaksanaan ini di mana pelaksanaan seluruh kegiatan dan fungsi manajemen secara menyeluruh seperti pengorganisasian, pengarahan, pemberian semangat dan motivasi, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Yang keempat, tahap yang terakhir yaitu tahap pengendalian. Nah, pada tahap ini bertujuan agar tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategi melalui kegiatan keseluruhan dalam perusahaan. Nah, di dalam tahap pengendalian ini orang yang melakukan MBO ini diharapkan bisa mengendalikan atau mengkoordinir bawahannya agar bertugas secara maksimal untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah disepakati tersebut. Nah, inilah yang dapat saya
sampaikan dan jelaskan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Firmansah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen by objektivitas yang efektif. MBO yang efektif terdapat unsur-unsur yang lazim sebagai berikut. A. Kesempatan pada program. Pada setiap organisasi diperlakukan keterikatan para manajer dalam mencapaikan tujuan organisasi. Dalam pencapaian tujuan organisasi pada proses MBO agar program itu efektif, banyak waktu dan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan suatu program MBO yang berhasil. Para manajer harus mengadakan pertemuan dengan para bawahan, pertama untuk menetapkan tujuan-tujuan dan kemudian untuk mengaji kembali kemajuan dalam menuju tujuan tersebut. Selanjutnya, B. Penetapan sasaran tingkat atas. Program perencanaan yang efektif biasanya dimulai dalam para manajer tertinggi yang menetapkan sasaran pendahuluan. Setelah berkonsultasi dengan para anggota organisasi yang lain, sasaran harus dinyatakan dengan istilah yang khusus dan dapat diukur. Misalnya, peningkatan 5% dalam penjualan kuartal yang akan datang. Tidak ada peningkatan dalam biaya-biaya eksploitasi pada tahun ini, dan sebagainya. Dengan cara demikian, para manajer dan bawahan akan mempunyai pengertian yang lebih jelas tentang apa yang diharapkan oleh pemimpin teratas untuk dicapai, dan mereka dapat melihat bagaimana pekerjaan mereka itu berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran organisasi. Selanjutnya C. Sasaran individual. Dalam program MBO yang efektif, setiap manajer dan bawahan telah menetapkan dengan jelas tanggung jawab pekerja dan tujuan-tujuannya. Misalnya, manajer subunit A akan bertanggung jawab atas peningkatan 15% dalam jangka waktu 2 bulan. Maksud dari penetapan tujuan dengan menggunakan istilah-istilah pada setiap tingkatan ialah untuk menentukan para pegawai agar mengerti dengan jelas apa yang diharapkan untuk dicapai. Hal ini membantu setiap rencana individu secara efektif untuk mencapai yang ditargetkan. Selanjutnya D. Partisipasi. Partisipasi bawahan dalam menetapkan tujuan sangat berbeda-beda. Para manajer kadang-kadang menetapkan tujuan tanpa mengetahui sepenuhnya tentang kendala di mana bawahan mereka harus bekerja. Para bawahan kemungkinan memiliki tujuan yang tidak sejalan dengan sasaran organisasi. Sebagai kebiasaan, semakin besar peran serta peran manajer dalam bawahan dalam menetapkan sasaran, semakin baik kemungkinan sasaran itu akan tercapai. Selanjutnya, otonomi dalam pelaksanaan rencana. Begitu sasaran telah ditetapkan dalam ketujuan, individu itu mempunyai kebijakan yang luas untuk memiliki sasaran-sasaran yang guna untuk tercapai tujuan tersebut. Selanjutnya, pengajian kembali untuk kerja para manajer dan bawahan secara berkala mengadakan pertemuan untuk mengaji kembali kemajuan dalam menuju sasaran. Selama pengajian kembali, mereka memutuskan masalah-masalah yang ada dan apa yang telah mereka lakukan masing-masing untuk mencakapnya. Selanjutnya, sistem manajemen by objektivitas. Program MBO sangat berpartisipasi, banyak direncana untuk digunakan dalam suatu kelompok kerja, tetapi banyak juga digunakan untuk keseluruhan organisasi. Metode-metode dalam pendekatan yang digunakan para manajer dalam program MBO akan berbeda. Berikut ini adalah unsur-unsur umum sistem MBO yang efektif, yang pada hakikatnya merupakan aspek-aspek prospek pada pokok MBO. A. Komitmen pada program. Program MBO yang efektif, masyarakat komitmen para manajer di setiap tingkatan organisasi terdapat pencapaian tujuan pribadi dan organisasi serta proses MBO. B.
penetapan tujuan manajemen puncak. Program-program perencanaan efektif dimulai dalam para manajemen puncak yang menetapkan tujuan-tujuan pendahulu setelah berkonsultasi dengan para anggota organisasi lainnya. Selanjutnya C. Tujuan perseorangan. Setiap manajer dan bawahan merumuskan tanggung jawab dan tujuan jabatan mereka secara jelas. Maksudnya adalah untuk membantu para karyawan memahami secara jelas apa yang diterapkan agar dapat tercapai. D. Partisipasi. Derajat partisipasi bawahan dalam menetapkan tujuan sangat bervariasi. Sebagai pedoman umum, semakin besar partisipasi bawahan, semakin besar kemungkinan tujuan akan tercapai. Selanjutnya E. Otonomi dalam implementasi rencana. Setelah tujuan ditetapkan, kelulusan dalam memilih peranan untuk mencapai tujuan, manajer bebas mengimplementasi dalam mengembangkan program pencapai tujuan tanpa campur tangan atas langsung dengan batas-batasan organisasi. F. Peninjauan kembali presentasi. Manajer dan bawahan bertemu secara periodik untuk meninjau kembali kemajuan tahap tujuan. Selanjutnya, teman saya. Saya akan melanjutkan diskusi teman saya. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan manajemen by objective. Kelebihan MBO. Menurut Nanang Fatah, ada 4 kekuatan dari manajemen by objective, yaitu A. Pengelolaan cenderung lebih baik karena keharusan membuat program. B. Peranaan dan fungsi struktur organisasi harus jelas. C. Individu mengikat diri pada tugas-tugasnya atau disebut komite. D. Pengawasan lebih efektif berkembang. Dari beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa kekuatan dari manajemen by objektif adalah A. MBO melakukan integrasi fungsi perencanaan dan pengawasan ke dalam suatu sistem yang rasional dalam manajemen. B. MBO mendorong organisasi untuk menentukan tujuan dari tingkatan atas hingga tingkatan bawah dari manajemen. C. MBO memfokuskan pada hasil akhir. D. MBO mendorong adanya manajemen diri dan komitmen dari setiap orang melalui partisipasi pada setiap tingkatan manajemen dalam penentuan tujuan. E. Memperbaiki komunikasi antara manajemen dan bawahan. F. Membuat para individu lebih memusatkan perhatiannya pada tugas masing-masing dan tujuan organisasi. G. Pengawasan lebih efektif berkembang. Kelemahan MBO. Menurut Nanang Fatah, ada 4 kelemahan manajemen by objective, yaitu A. Tidak mudah menanamkan pemahaman tentang konsep-konsep dan pemberian motivasi kepada bawahan untuk mempelajari penggunaan teknik manajemen by objective secara tepat. B. Tidak mudah menentukan tujuan dengan memberikan kesempatan kepada para anggota untuk berpartisipasi. C. Tidak mudah menilai prestasi kerja karena tidak setiap prestasi dapat diukur secara kuantitas. Perubahan diinginkan manajemen by objective adalah perilaku manajer kemungkinan akan menimbulkan masalah dalam proses MBO. Titik berat akan bergeser dari menilai menjadi membantu bawahan. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kelemahan manajemen by objektif adalah 1. Tidak mudah menanamkan tentang konsep-konsep dan pemberian motivasi kepada bawahan untuk mempelajari penggunaan teknik MBO secara tepat. 2. Tidak mudah menentukan tujuan dengan memberikan kesempatan kepada para anggota untuk berpartisipasi. 3. Tidak mudah menilai prestasi kerja karena tidak setiap prestasi dapat diukur secara di kuantitas. 4. Pembuatan keputusan membutuhkan waktu yang lama. 5. Cenderung karyawan yang bekerja memenuhi sasaran tanpa memperdulikan rekan kerja.
6. Kecenderungan karyawan bekerja memenuhi sasaran tanpa memperdulikan rekan kerja. Demikian hasil dari diskusi presentasi kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.